Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat subscribe yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita tunjukkan diri kita untuk mendengarkan satu kisah, yaitu kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya satu masalah karena lapar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Maukah kalian aku ceritakan keadaan kami dahulu? Dahulu sebagian di antara kami tidak dapat berdiri karena lapar. Berhari-hari kami tidak mendapatkan makanan sedikit pun. Karena sangat lapar, aku pernah berbaring sambil menekan lambung ke tanah. Bahkan kadangkala aku mengikatkan batu di perutku. Suatu ketika aku sengaja duduk di pinggir jalan tempat berlalunya orang-orang. Kemudian lewatlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku mulai bertanya sesuatu. Dalam hati, aku berharap agar ia mengajakku ke rumahnya sebagaimana kebiasaannya yang mulia, yaitu ia akan menyuguhkan makanan yang ada kepada tamunya. Namun kali ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mengajakku ke rumahnya. Ia tidak banyak berbicara kepadaku. Mungkin tidak terpikir olehnya untuk mengajakku ke rumahnya, atau karena di rumahnya memang tidak ada makanan. Kemudian lewatlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Namun kali ini keadaannya seperti itu juga. Akhirnya datanglah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tersenyum ketika melihatku. Beliau langsung memahami keadaan dan keinginanku. Beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, mari ikut aku." Aku pun mengikuti beliau sampai ke rumah. Lalu aku diizinkan masuk ke rumah beliau. Di dalam rumah ada semangkuk susu yang dihidangkan untuk beliau. Beliau bertanya, "Dari mana susu ini?" Dijawab bahwa susu itu hadiah dari seseorang untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepadaku, "Hai Abu Hurairah, pergi dan panggillah Ahlus Suffah." Ahlus Suffah adalah tamu-tamu umat Islam, bukan tamu pribadi. Tidak mempunyai rumah dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Bahkan makanan yang tetap juga tidak ada. Mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi. Jumlah Ahlus Suffah tidak menentu, kadang banyak, kadang sedikit. Ketika kisah ini terjadi, mereka berjumlah 70 orang. Kadang-kadang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan mereka 2 atau 4 orang kepada salah seorang sahabat yang mampu. Kadang-kadang mereka dijamu sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menjadi kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau datang makanan dari mana saja, jika makanan itu dari sedekah, beliau akan langsung membagikannya kepada mereka. Dan beliau tidak ikut makan beserta mereka. Kalau makanan itu berasal dari hadiah, beliau akan mengundang mereka dan beliau akan makan bersama mereka. Baginda Rasulullah SAW menyuruhku agar mengundang mereka minum. Aku merasa khawatir apakah susu itu akan mencukupi untuk semua orang yang akan aku panggil. Aku kira susu itu untuk seorang saja tidak mencukupi. Dalam benakku terfikir, giliranku pasti yang terakhir. Mungkin aku tidak akan mendapat sisa sedikit pun. Tetapi tidak ada pilihan lain kecuali menaati perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pergi dan memanggil semuanya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah susu ini kepada mereka." Maka setiap orang minum dari mangkuk susu itu sepuasnya. Setelah mereka puas, barulah mangkuk itu dikembalikan kepadaku. Kemudian baginda Nabi SAW memegang mangkuk itu dengan tangannya yang penuh berkah dan melihat kepadaku sambil tersenyum seraya berkata, "Sekarang tinggal kita berdua." Aku berkata, "Benar ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sekarang minumlah." Aku pun langsung meminumnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Minumlah lagi." Aku pun minum lagi, sehingga akhirnya aku berkata, "Ya Rasulullah, sekarang aku tidak mampu minum lagi." Setelah itu barulah beliau meminum susu yang tersisa dari mangkuk tersebut. Alhamdulillah, setelah membacakan satu kisah, yaitu kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya satu masalah karena lapar. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini kita niat amal dan sampaikan kepada orang yang belum sempat mendengarnya. Untuk lebih sempurnanya majelis ini, kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.